أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin yang terhormat, kita masih membahas tentang Kitabul Islam wal Iman, bab yang terkait dengan Islam dan iman yang kita kaji dari kitab Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah, kelanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis dari Abi Kabsha al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh." Nabi bersabda, ada tiga yang saya bersumpah, artinya saya akan menyampaikan kepada kalian tiga perkara yang saya tekankan dengan sumpah saya. Saya akan sampaikan kepada kalian tiga perkara yang saya tekankan dengan sumpah saya. Yani ini menunjukkan tentang pentingnya tiga perkara ini. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh. Dan aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, fahfadhuh, maka jagalah, ingat-ingatlah atau hafalkan. Apa yang ingin sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi? Nabi bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Yang pertama kata Nabi, tidaklah harta seorang hamba berkurang karena sedekah. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang seorang hamba disebabkan sedekah. Ini hakikat yang pertama yang ingin disampaikan Nabi kepada kita semua. Ini hakikat yang seringkali atau yang belum diimani secara utuh atau secara yakin dengan keimanan yang benar oleh sebagian kaum muslimin, bahwa harta itu tidak berkurang karena sedekah. Terus terang kita masih mengimani bahwa harta itu berkurang gara-gara sedekah, sehingga seringkali kita agak berat mengeluarkan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Nabi sampai menyampaikan hadis ini dengan sumpah. Hikmahnya wallahu alam bisawab, karena beliau tahu umatnya nanti dalam bab ini kurang yakin. Dalam bab sedekah itu tidak mengurangi harta, itu kurang yakin. Maka sampai Nabi mengatakan uqsim, saya bersumpah. Kemudian Nabi mengatakan wahfadhu.
ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Hal ini juga sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Saba 39. Dan apa yang kalian infakkan dari apapun, sesuatu apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dan ditutup ayat ini dengan firman Allah, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Masa tak yakin dengan razik? Terkadang kita yakin dengan manusia, kita berbuat baik karena kita yakin nanti dapat imbalan, tapi dengan Allah kita belum yakin. Tidak yakinnya itu bukan dari lisan ya. Kalau lisan ditanya semua orang, saya ditanya ente yakin? Yakin mi'ah fil mi'ah. Ditambahi mi'ah fil mi'ah. Pasti. Mi'ah fil mi'ah ya. Ana mukmin. Ya. Tapi kenyataannya disuruh infak gemeter tangannya. Ya, terkadang seperti itu. Tapi bukan jamaah Syafi'i. Ya, bukan jamaah Syafi'i, di luar sana. Jamaah Syafi'i. Ya, gemeter. Ya, anak tabang, sukfarin, ya, bla 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 bla. Nang Hongkong, nang Cino lu. Ya. Kenapa? Karena tidak yakin ya, akhi. Wallahi kalau kita diyakin, mudah mengeluarkan infak jalan Allah. Mudah. Ini soal keyakinan. Ya, karena memang ujiannya apa? Yang kita lihat itu berbeda dengan berita, dan manusia itu terbiasa mempercayai apa yang dilihat. Kita ini kan kalau belum melihat tak yakin, padahal iman itu adalah keyakinan. Ya, dibantu mungkin mematikannya. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Kata Imam Ibnu Katsir, yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirah bil jazaa'i wath thawab. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mengganti di dunia dengan diganti betul-betul harta kita, dan di akhirat bil jazaa'i wath thawab, dengan balasan dan pahala. Sehingga apa yang kita keluarkan itu betul-betul memberikan riba, keuntungan yang terus menerus, Pak. Tidak berhenti keuntungan itu. Karena di dunia kita dapat, di alam barzakh kita dapat fadilahnya, sampai di akhirat pahala sedekah itu terus mengawal kita. Dan janji-janji Allah ini berulang kali, Pak. Itu kata Nabi yang pertama, mana qasabalu 'abdin min sadaqah. Ya, jadi hitung-hitungan ala manusia dengan hitung-hitungan Allah itu berbeda. Ya. Matematika duniawi dengan matematika ukhrawi itu berbeda. Jangan menggunakan, kalau sudah urusan ibadah, urusan pahala, jangan pakai hitung-hitungan. Lek ngene aku oleh sapi, jangan. Karena tidak bisa dihitung itu. Ya. Hitung-hitungan matematika duniawi itu angka berapa jika dikurangi, dikeluarkan sekian, itu akan berkurang. Kalau ukhrawi tidak. Kita keluarkan di jalan Allah, itulah tambahan, bertambah, menambah harta kita. Namun tetap Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan, ya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengingatkan bahwa sedekah itu setelah sedekah kepada orang lain, ya, setelah kita memenuhi kebutuhan pokok kita, kebutuhan istri kita, kebutuhan pokok, ya, dan itu sedekah juga, ya. Bukan antum tiba-tiba tidak punya uang lalu hanya ada uang sekian, infakkan nanti diganti, ya, tidak seperti itu, ya. Mana qasamalu 'abdin min sadaqah, tidak berkurang, Pak. Termasuk kalau kita keluarkan untuk ibadah haji, tidak berkurang. Loh, 35 berapa ibadah haji sekarang? Yang 40
Ya. Bisa lebih, yang berangkat langsung ratusan ya. Nah, ya. Itu kalau orang kurang iman, sampai mati dia ada haji dia. Kalau setiap kali dia mau keluar dia berpikir, ya. Dia mau berpikir 40 juta, 50 juta, 30 juta. Ya. Kemudian kata Nabi, demikian pula kurban dan seterusnya, ikhwani fillah. Tidak akan berkurang harta kita. Wala dhulima 'abdun madlamah atau madlimah fa sabara 'alaiha illa zadallahu 'izzan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba diperlakukan secara zalim kemudian dia bersabar. Bersabar di sini safah wa afah. Dia tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Dia bersabar dan memaafkan. Illa zadallahu izza, kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Allah akan mengangkat derajatnya. Dan ini amalan yang sangat berat. Ya. Orang dizalimi, dia punya dua pilihan. Dia boleh membalas. Dalam Islam boleh. Ya. Namun dianjurkan dia memberikan maaf. Ada membalas tidak salah, tapi membalas sesuai dengan kadarnya. Seperti yang sering saya contohkan, kalau Anda dipukul sekali, ya boleh Anda balas. Tapi pukulnya juga sekali dengan kadar seperti ini. Itu namanya kisos. Ya, kisos berarti dalam pengertian kita memberi balasan sepadan. Kalau berlebihan zalim kita balas lebih lebih keras dari yang kita terima balas. Tapi kalau kemudian dipukul, kita khalas, saya maafkan. Ya, selama dia tidak menjadi-jadi. Kalau dimaafkan kemudian antum diinjak, ya jangan. Ya, habis dipukul dimaafkan terus kakinya diinjak kepala antum, ya berarti tidak bisa dimaafkan. Harus digeret di sidang. Ya. Jadi memaafkan. Dan Allah Azza wa Jalla ketika berfirman di dalam surat Al-Imran, ya, tentang orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa itu? Di antaranya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu, ya, Al-Imran ayat 134, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Ya. Ini juga amalan berat ya akhi. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha. Orang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah. Ada sesuatu yang menyulut emosinya, dia tahan. Itu yakdzib. Ini juga berat. Ya, berat. Tinggal di Surabaya, mangan kambing, nahan amarah berat. Ya. Kondisi panas gini, di Embong, model lihat manusia kayak gitu, abot, fadilahnya besar. Wal kadzibina al ghaidha. Yang ini lebih berat lagi, wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang memaafkan manusia. Ya Allah. Ini semua amalan hati ya akhi. Itu semua, kalau ini tidak bersih Pak, tidak bisa. Orang infak itu kan dari sini. Kalau ininya yakin mi'a fil mi'a sungguhan, bukan fil lisan, di sini mi'a fil mi'a, oh gampang dia. Semuanya dari sini Pak. Tapi ya inilah perlu tazkiyatun nufus, terus menerus. Pentingnya kita terus membaca Al-Qur'anul Karim. Wal 'afina 'anil nas. Saya pribadi ikhwani fillah, kalau kita dizalimi orang atau ada orang melakukan satu tindakan yang ya bisa menfitnah, bisa melukai perasaan, bisa sampai merusak kehormatan kita, yaitu difitnah. Itu kalau ingin kita ingin memaafkan, kalau biasanya nggak kuat, caranya ya apa? Ingat-ingatlah kisahnya siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diapakno sama saudaranya.
Dimasukkan sumur, Pak. Masukkan Ya. sumur. Dimasukkan sumur. Nah, ahsantum. Dimasukkan sumur. Siapa yang masukkan itu? Saudaranya. Ada kezaliman yang seperti itu. Itu bukan sohib jauh, saudara satu rumah. Ya. Ingin dibunuh, dimasukkan sumur. Sampai seperti itu, sampai dia ke penjara. Yang terakhir ketika Nabi Yusuf punya kekuasaan, mampu membalas itu gampang-gampangnya, dan mereka dalam hal kebutuhan butuh dak kor-koruan. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Tak maaf no. Bahkan apa kata Nabi Allah Yusuf? Saya mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah. Antum baca itu, Pak. Bukan dimaaf no, tok dimintakan ampun. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku. Ya Allah. Nabi Allah dalam posisi kuat dia. Dan itu salah satu hikmah dari membaca surat Yusuf. Jangan membaca surat Yusuf gara-gara anaknya pengen ganteng. Ya, bilang sama harem kita, ente baca surat Yusuf lagi hamil, mudah-mudahan sifatnya. Kalau wajahnya ndak iso, ya Allah, tergantung orang tuanya. Sudahlah. Tak bisa. Hatta surat Yusuf 100 kali dibocor, insya Allah keluarnya ya illa wala bapak wala ibu. Kalau beda bapak ibunya ya perlu dipertanyakan. Tak mungkin gara-gara Yusuf lah. Wallahi sifat ya akhi. Itu bagi saya pribadi, Pak. Demi Allah, kalau kita merasa berat melihat orang yang mangkel, ya Allah, eling Nabi Yusuf, ya Allah, aku udah dia popono. Ambil orang ini udah dia popono. Dan mangkel dia apa? Stres. Ya. Nabi Yusuf itu kejahatan yang paling jahat ketika Anda dikhianati oleh saudara. Bukan orang lain, bukan lah. Dan di pengkhianatannya tidak macam-macam, Pak. Dilempar ke sumur. Ya. Allahu Akbar. Kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu salah satu hikmahnya. Itu tips kalau antum pengen memaafkan, tak ketemu ya Allah, alasan apa Nabi bisa maafkan. Iling-iling, Pak. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad diusir sama orang kafir, dibunuh, sahabat-sahabat disiksa. Ketika Fathu Mekkah, pembebasan kota Mekkah, Pak, dimaafkan. Hanya beberapa orang yang tidak dimaafkan karena kejahatannya luar biasa, dibiarkan bahaya. Secara umum semuanya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Hadza Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bukan difitnah ya akhi, bukan hanya difitnah lah, diusir, dibunuh, berkali-kali mau dibunuh. Ya Allah. Ya, itu salah satu cara kita bisa memupuk kekuatan untuk memaafkan. Itulah hikmahnya kita membaca sejarah Nabi, kemudian termasuk Al-Quran. Ya. Ini yang saya katakan amalan abot, Pak. Ngomongnya mudah, memaafkan kita harus memaafkan, sahal ya akhi, tapi ketika mau melakukan, apalagi lihat wajah orangnya, ya Allah, ulang. Ya. Namun ikhwani fillah, terus terang, itulah di situ juga syaitan bermain. Antum harus ingat, syaitan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, pernah saya sampaikan di khutbah tarawih, bagaimana cara ingin menyesatkan manusia atau menjauhkan manusia dari kebaikan. Ya. Setelah dari syirik, dosa besar, kalau dia tidak mempan, Pak, kita dialihkan dari melakukan perbuatan yang afdol ke yang biasa. Dialihkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang afdol. Maka tatkala biasanya kita mau memaafkan, kadang-kadang teling bisikan iki, ojo dimaaf no, God, ikut betul syaitan, bukan malaikat tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Pokoknya ada bisikan yang membuat kita tidak melangkah ke yang lebih afdol, itu pasti syaitan. Antum kalau dibisikin ada suara-suara, bukan suara, ya bisikan jiwa, itu syaitan. Ya. Pasti. Walaupun sekali lagi memaafkan itu pilihan. Ya. Tapi Nabi mengajurkan dan Nabi menunjukkan, mencontohkan sifat memaafkan. Orang akan ditambahkan kemuliaannya.
Wala, yang ketiga kata Nabi, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu masalah, meminta-minta, kecuali Allah akan buka pintu kefakiran bagi orang tersebut. Maka meminta-minta itu tidak akan memberi kecukupan, Pak. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa haram hukumnya meminta-minta. Haram menjadikan meminta-minta sebagai sumber nafkahnya, haram. Dan Allah bangkitkan mereka dalam kondisi tidak berdaging wajahnya, hanya tulang tok. Allah hinakan. Boleh seseorang meminta dalam kondisi darurat. Darurat itu apa? Tidak ada pilihan lain, sudah. Itu pun memintanya hanya sekedar menutupi kebutuhan pokoknya. Nabi SAW diantara mencontohkan seperti orang yang hartanya kena musibah, terbakar atau hilang tiba-tiba, dan tidak ada orang bantu, tidak ada orang menyulurkan tangan. Dan beberapa kondisi, intinya kondisi darurat. Di luar itu tidak boleh orang kemudian dalam kondisi dia bisa mencari nafkah, dia punya kekuatan, kemudian dia datang ke fulan bin fulan bin fulan, ke fulan untuk mengais rezeki dari cara seperti itu. Dan kita boleh untuk tidak memberi. Ya. Kalau kita tahu orang ini memang menjadikan profesinya, tidak beri dalam rangka bukan untuk menahan harta kita, lah, memberikan pelajaran, karena ini kemungkaran. Karena kemungkaran. Boleh diberi, boleh, tapi beri nasihat. Nabi SAW pernah dimintai uang oleh orang, dua pemuda yang kuat. Kata Nabi, kalau kamu mau saya beri, tapi ingat harta ini dah halal bagi kalian, bagi orang yang bisa bekerja. Itu tidak tiga hakikat ma'asyiral muslimin. Satu, sedekah tidak mengurangi harta. Kedua, memaafkan tidak menghinakan, justru menaikkan derajat, justru memuliakan. Ini kan seringkali kita bertolak belakang dengan pemikiran ini. Seringkali kalau kita memaafkan terkesan kita ya menghina diri atau terhina. Ya. Oh, berarti inti lemah. Kata Nabi, la illa izzan. Tentunya memaafkan dalam posisi memang dia bisa membalas. Kalau memaafkan dalam posisi tidak bisa membalas, biasanya karena terpaksa. Ya, kok Nabi Allah Yusuf itu sudah dalam posisi kuat dia. Nabi Muhammad SAW apalagi Fathu Mekah. Itu orang kafir berodok lihat Nabi SAW. Mereka kira sudah mau dipenggal, lah kata Nabi. Kemudian yang ketiga, Nabi mengajarkan kepada kita mencari nafkah dengan dua kaki kita. Mencari nafkah dengan usaha, dari usaha yang kita usahakan secara halal. Jangan mencari melalui meminta-minta. Dan terkadang ikhwani fillah, ada orang-orang yang memanfaatkan hadis-hadis Nabi tentang infak ini untuk memperkaya diri, Pak. Terkadang datang dari luar negeri, datang kemudian membawakan ayat-ayat tentang sedekah. Lish hada. Negeri kita orang ini masih banyak hal yang membutuhkan infak. Saya kalau datang orang kemudian bawa ayat-ayat Al-Quran, saya ingatkan. Saya ingatkan. Ya akhi, jangan memanfaatkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan antum. Hati-hati. Itu menjual agama demi dunia. Jangan pakai ayat-ayat Allah yang tujuannya kembali kepada kemaslahatan kita. Kalau Anda menggunakan ayat-ayat Allah, tujuannya murni untuk Allah, untuk kemaslahatan agama Allah, bukan ente. Hati-hati. Kemudian wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Saya akan menyampaikan hadis kata Nabi SAW, fahfadhu. Kembali ditekankan, ingatlah. Qala innamat dunya li arba'ati nafar. Dunia ini untuk 4 golongan, atau di dalam dunia ini ada 4 golongan manusia.
abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ya, ini masih masalah niat ikhwani fillah. Dan yang inilah yang terkait nanti dengan niat. Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lam lillahi fihi haqqan. Fahadha bi afdalil manazil. Golongan pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah berupa malan, berupa harta, wa ilman, dan ilmu. Perhatikan hadis ini, seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah harta dan ilmu. Artinya apa? Rizki itu tidak hanya dalam bentuk harta. Rizki itu juga dalam bentuk ilmu. Antum belajar mengetahui halal haram, itu antum diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu itu lebih menyelamatkan daripada orang yang diberi harta tanpa ilmu. Si fulan diberi kaya, masya Allah, perusahaan di mana-mana, tapi jahil, tidak ngerti agama dia. Dengan orang tidak diopopo, ya biasalah hidupnya sederhana, tapi ngerti dia, sehingga dia bisa menjauhkan diri dari barang haram. Yang satu tidak bisa, dia tidak tahu ilmu. Mana yang lebih mana yang lebih bermanfaat? Ilmu ya akhi. Ini paling dia menikmati sebatas mana? Dunia. Dan biasanya orang kalau banyak hartanya, pikirannya juga bingung dia. Ilmu itu rezeki. Antum dibuat tahu agama itu rezeki, bahkan nilainya lebih besar daripada dunia. Nilainya lebih mahal daripada duit. Maka ketika ada majlis-majlis ilmu untuk datang, ibaratkan ini majlis-majlis dinar wa dirham. Dinar dan dirham untuk bayar surga kita di akhirat, Pak, bukan dinar dan dirham untuk situ. Itu yang pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya mengingatkan sebagai para tabi'in ketika Nabi sudah wafat. Nabi Hurairah melihat orang ini sudah mulai lebih banyak di pasar. Yang di pasar itu sudah mulai kurang memperhatikan ilmu-ilmu dari Nabi. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia keluar ke pasar, dia ngomong sama ahli pasar, "Hei ahli pasar, ente kok masih di sini? Padahal di masjid itu dibagi-bagi warisannya Rasulullah SAW." Dengar kata warisan, yang muncul apa? Dinar ya akhi. Warisannya Nabi ada di masjid dibagi-bagi, Melayu ke masjid. Abu Hurairah faham, mereka pasti kembali kecewa, pasti tanya. Abu Hurairah nunggu di pasar. Balik orang-orang ini dari masjid, "Ya Abu Hurairah, di mana warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dan mereka juga ngejar karena warisannya Nabi, bukan warisan Rasulullah. Mungkin bajunya Nabi dan warisannya Nabi barokah. Semuanya barokah, yang dipakai oleh Nabi barokah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali kepada Abu Hurairah, "Mana warisannya Rasulullah?" Kata Abu Hurairah, "Kalian di masjid apa?" Kami tidak melihat apa-apa, tidak ada pembagian warisan, hanya ada orang taklim, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah SAW. Dari mana Abu Hurairah menyimpulkan ini? Dari hadis Nabi SAW. Innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirham wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Ya Allah, antum ingat ketika antum belajar, antum mengambil warisannya para nabi, bukan warisannya Fir'aun. Tapi sayang terkadang kita, mohon maaf ya, sudah timbangan rusak, timbangan kita ini rusak. Sesuatu yang betul-betul bernilai kita anggap sepele ya akhi. Ilmu kita anggap bahkan terkadang menyombongkan diri. Emel orang pengajian, saya disampai nunggu-nunggu tok lah. Tapi ketika ayo nak masjid Syafi'un apa? 50.000 berat. Ya. Jangankan 50.000, gule sak kop kahwane Melayu, Pak.
timbangan kita rusak, afwan. Maka Nabi menyebutkan rizki itu harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasil fihi rahimah. Orang ini kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia sambung tali silaturahim, dia punya ilmu dengan hartanya, dia sambung tali silaturahim, dan dia mengetahui hak-hak Allah di dalam ilmu dan harta tersebut. Fahadha bi afdal manazil. Orang ini, golongan ini Pak, golongan yang terbaik di sisi Allah. Punya harta, punya ilmu. Makanya ikhwani fillah, kalau kita sudah ngejar harta, kejarlah ilmu biar kita dapat fadilah yang tinggi, Pak. Ilmu itu untuk mengarahkan kehidupan kita, untuk mengarahkan harta kita. Islam tidak melarang kita mengejar harta, tidak. Tapi Islam hanya mengingatkan kamu mengejar harta untuk apa? Dengan cara apa? Dan diinfakkan kemana? Kalau 3 itu pertanyaan sudah kita jawab, kejar harta, cari harta sebanyak-banyaknya. Kalau jawabannya benar semua, untuk apa kita mengejar harta? Mau bangga-banggakan diri, oh hati-hati. Kalau sudah niatnya harta agar saya bisa beribadah kepada Allah, agar saya bisa mengeluarkan zakat, agar saya bisa haji, agar saya orientasinya akhirat, cari. Yang kedua yang perlu dipastikan sumbernya dari mana, itu cari dengan cara apa? Ternyata dicari dengan cara yang halal. Oke, yang ketiga, terakhir, kamu infakkan untuk apa? Ini kembali kepada niat pertama. Kalau 3-tiganya terjawab, Pak, orang terkaya menjadi orang yang paling mulia. Dan 10 al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu rata-rata miliarder semua itu. Abu Bakar, Uthman, ya, yang paling kaya-kaya itu Abdurrahman bin Auf. Tapi coba lihat kekayaannya Abu Bakar seperti apa. Ya karena dia tahu, dia mengerti tujuan hidup, dia tahu untuk apa harta itu Allah limpahkan kepada dirinya. Tahu haknya harta. Ini sebaik-baik orang. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa 'abdin razaqahullahu ilman. Golongan kedua, seorang hamba yang Allah beri rizki ilmu, walam yarzuqhu malan, tapi tidak duit harta. Ilmu tapi tidak punya harta. Fuqara wal masakin fil mal. Fahuwa sadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Allah Maha tahu niat masing-masing. Fahuwa sadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Yaqul, dia ucapkan, "Lau anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Fulan siapa? Orang kaya yang menginfakkan harta di jalan Allah. Kalau kita belum punya harta, niatnya seperti itu, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia mendapatkan pahala niatnya, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang itu. Ini baru berbicara soal bab yang akan, yaitu masalah apa? Niat. Ini yang pernah saya sampaikan, kalau kita belum bisa beribadah yang terkait dengan harta, niatkan dulu, Pak. Tapi harus jujur. Dan yang tahu jujur tidaknya siapa? Allah dan kita. Dan kita tidak boleh haram, saya ulang, jangan pernah menilai niatnya orang. Jangan pernah, karena niat sekali lagi itu urusan di dalam itu. Tidak ada yang tahu. Hatta mungkin, Pak, mungkin ada orang baca Quran terus di selfie, Pak, dilebar. Tidak boleh kita interiak lah. Cuma kita ingatkan saja, ya akhi, perbuatanmu ini bisa menjerumuskan antum ke dalam riya. Fonis jangan, Pak, karena bisa jadi dia selfie, dia sebar orang bukan untuk riya, tapi untuk mengajak kawan-kawannya, atau dia ingin mempromosikan rumah Allah, atau dia ingin menarik perhatian orang agar orang senang dengan Quran. Kan kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah dengan orang yang bersangkutan. Tapi hal-hal seperti itu yang bisa menjerumuskan orang ke dalam riya, kita hanya mengingatkan saja. Dan tidak perlu sampai memvonis. Iku riya wong iku rajali ku wa murain. Lu
Ente Tuhan sudah. Ya. Ente sudah mengangkat diri sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang tahu. Kata Umar bin Khattab, kita ini tidak bisa menghukumi, kita ini hanya bisa menghukumi apa? Zahirnya orang. Dia melakukan kebaikan, kita katakan dia melakukan kebaikan. Dia melakukan keburukan, kita katakan dia melakukan keburukan. Niatnya Allah yang tahu. Yang kedua ini, dia punya ilmu tapi tidak ada harta, tapi dia punya niat sungguh-sungguh agar dia bisa punya harta dan menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana orang kaya ini. Maka di sini juga pelajarannya, boleh Pak kita punya keinginan menjadi orang kaya. Tapi ingat, ketika kita berpikir menjadi orang kaya, jangan berpikir Fir'aun. Ketika kita ingin menjadi orang kaya, jadikan potret sosok yang kita ingin teladani siapa? Abu Bakar, Utsman. Dan harus jujur niatnya, minta sama Allah, ya Allah, berilah aku harta yang barakah. Maka ketika meminta doa, minta ditambahkan rizki berupa harta, mintalah, diperbolehkan. Nabi mendoakan Anas ditambah hartanya, tapi dengan catatan barakah. Dan niatnya juga hati-hati. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, ada golongan ketiga, orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak ada ilmu. Fahuwa yakhbit fi malihi bighairi ilmin. Maka dia pun memanfaatkan, menggunakan hartanya tanpa petunjuk ilmu. La yattaqi fihi rabba. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Wa la yasilu fihi rahiba. Dia tidak gunakan harta itu menyambung tali silaturahim. Wa la ya'lam lillahi fi haqqan. Tidak mengetahui hak Allah di dalam hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Orang ini adalah orang yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun biasanya orang kayak gini, orang kalau tajir kan ya, di hadapan manusia ya, wah. Tapi kata Nabi SAW, bi akhbath manzil, yang paling keji itu, paling buruk. Punya harta berlimpah tapi tidak ada ilmu. Ilmu syar'i mafi. Ilmu di sini ilmu syar'i ya akhi. Tidak ada ilmu. Sehingga hartanya masuk ke dalam perkara yang haram, masuk ke dalam perkara yang syubhat, masuk ke dalam perkara yang diharam, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza bi akhbath al manazil. Ini yang sering kita sampaikan. Kita kalau mendorong anak kita untuk dapat harta, ingatkan, kamu kalau niatmu hanya cari duit biar kamu kaya, kamu tidak lebih buruk dari Fir'aun, Qarun. Apa faedahnya? Ingatkan dengan akhiratnya. Ya, ingatkan dengan akhiratnya. Hartamu ini harus mendekatkan ente kepada Allah. Harus mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Seorang hamba yang tidak diberi rezeki harta wala ilmu. Sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu. Itu pun dia masih niat, kalau saya punya harta seperti fulan, saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Fulan di sini orang yang menggunakan hartanya bukan di jalan Allah. Orang seperti ini sudah tidak punya apa-apa, dia punya niat seperti itu, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Loh, bukankah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak terhitung sampai diamalkan? Perbuatan dosa itu tidak terhitung sampai diamalkan, sampai dia melakukan maksudnya. Kita katakan niat itu bisa menjadi amal yang sudah terhitung pahala atau dosanya, tergantung niatnya. Kalau dia sudah berazam, bertekad, apa yang dia inginkan itu betul-betul sudah yastakir, sudah menetap di dalam dirinya, dan dia sampai dia ucapkan, itu sudah dihitung sama Allah. Orang sudah duduk punya niat buruk,
Ya, saya ngelihat orang ahlul ma'asi dengan hartanya dia berbuat maksiat, ya, dengan hartanya dia ke bar, kasino dan seterusnya. Ya Allah, anak punya duit, anak pingin kok rejal. Dan itu sudah azam. Biasanya orang kalau niatnya sudah yastakir itu sudah menetap. Sudah. Biasanya dia ada usaha. Berbeda dengan lintasan fikiran tidak akan dihitung oleh Allah. Umpamanya kita melihat orang berbuat, lalu tiba-tiba muncul keinginan pengen, tapi segera kita hilangkan, maka itu tidak terhitung dosa. Dan itulah yang dimaksud Allah memaafkan apa yang menjadi lintasan. Maka kalau kita, karena manusia semua Pak, pasti punya lintasan maksiat Pak, ya, pasti. Dan itu berat kalau seandainya kesalahan, dan alhamdulillah Allah tidak menghitung itu. Kalau itu dihitung buyar kita orang. Lintasan pikiran itu ada keinginan untuk berbuat maksiat tuh Bapak. Saya ingin ketika itu muncul, jangan kemudian lintasan pikiran itu ditangkap, dimasukkan di bawah alam kita sehingga masuk ke alam bawah sadar, kita tempel ke dalam hati kita. Oh, itu nanti jadi amal. Maka setiap kali ada keinginan maksiat atau berbuat kejahatan, istighfar kepada Allah, astagfirullah, kelas. Itu yang tidak dihitung. Tapi kalau sudah direkam, ya, dan dia betul-betul sudah mempunyai strateginya bagaimana biar seperti fulan, ya sudah. Maka Allah katakan dosanya dia sama walaupun belum kaya seperti si fulan. Ikhwani fillah azallallahu wa iyyakum, ini hadis juga memberikan pelajaran buat kita tentang niat. Hati-hati masalah niat. Kalau kita belum baik atau belum bisa melakukan kebaikan, niatkan Pak, niatkan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ikhwani fillah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kita baca dua hadis lagi sebagai biar selesai bab ikhlas ini. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, datang seorang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang, dia cari pahala dan cari pujian? Kata Nabi SAW, la syai'alah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu diulang 3 kali, dia bertanya, ya Rasulullah, orang ingin pahala tapi juga dapat pujian. Kata Nabi SAW, la syai'alah. Sampai kemudian Nabi menutup kalimatnya dengan satu kaidah penting. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal yang murni, khalis, murni, dan wabtughiya, yang diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Murni, Pak. Jangan sampai kita persekutukan Allah. Kita ingin dapat pahala dari Allah atau gara-gara Allah juga gara-gara manusia. Itu namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penutup di hadis dari Dhahhak bin Qais, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadits qudsi, ana khairu syarikin, aku adalah zat yang terbaik yang tidak membutuhkan syarik, sekutu. Man asyraka bi fahuwa li syarikih. Barang siapa yang mempersekutukan aku, maka dia untuk, atau amalannya untuk sekutuku, untuk orang yang dia jadikan sekutu bagi aku. Artinya Allah menolak. Kemudian, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ada yang mengatakan, ini perkataan Dhahhak bin Qais, akhlisu a'malakum lillah, murnikan ketaatan kalian hanya untuk Allah. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma khalas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu, dan jangan kalian pernah mengucapkan atau kalian pernah meniatkan hadza lillahi warrahim. Apa maksudnya? Ketika kita menyambung tali silaturahim, lalu kita niatnya kita dapat pahala dari Allah, tapi niatnya juga untuk dapat pujian dari kerabat kita, agar kita disebut orang yang menyambung. Jangan, kata Dhahhak, jangan kamu melakukan itu, tapi murnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lillahi min syai'. Kalau niatnya karena itu, karena Allah juga, karena ingin dapat pujian, sanjungan, maka
dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum. Dan janganlah kalian mengatakan ini karena Allah dan karena kalian. Ketika kita berbuat baik, kita katakan saya melakukan ini karena Allah, niatnya karena Allah dan juga ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain. Nah, fa innama huwa liwujuhikum. Kalau seandainya kalian niatkan itu, maka tidak sampai kepada Allah. Allah serahkan kepada manusia balasannya nanti di hari kiamat. Kemudian walaysa lillahi fi syai'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama, ini di hadis yang lain, innama yub'atsun nas ala niyatihim, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, ini terkait dengan orang-orang yang pernah menyertai orang-orang zalim. Ya. Jadi ada orang-orang zalim yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini wallahu alam di zaman tidak disebutkan dalam hadis kapan itu. Dan itu bukan ashabul fil, ya, bukan pasukan bergajah. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah dan mereka datang dengan pasukan yang luar biasa, dengan jumlah manusia yang luar biasa. Karena jumlah manusia yang luar biasa, ada orang-orang yang menyertai mereka tapi niatnya bukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ikut bukan niatnya, tapi ikut apa? Mengambil dunia, umpamanya berdagang dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa semuanya ketika Allah turunkan adab, semuanya diadab. Yang niat untuk menghancurkan Ka'bah atau yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah, semuanya kalau Allah turunkan adab, semuanya kena adab. Nanti di hari kiamat baru mereka dipisah berdasarkan niat mereka. Ini hadis menjadi pelajaran kalau kita menyertai orang zalim, berkumpul dengan orang zalim, ketika Allah turunkan siksa, Allah turunkan untuk semua. Cuma nanti dibangkitkan tergantung dari niat-niat kita berada di tempat tersebut. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.